Oke, baik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang PP 23 tahun 2018 dengan lebih dalam, guys. Oke ya. Jadi ini adalah tarif khusus pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, diatur di di PP 23 tahun 2018 dan diatur lebih lanjut di di PMK 99 garing PMK 03 tahun 2018. Oke. Nah, di sini kita coba lihat apa aja sih pokok pengaturan dari PP 23. Kita lihat di sini ya. Subjek pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi, guys. Ya. Kemudian ada WP badan tertentu, koperasi, CV firma dan PT. Yang peredaran brutonya itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Ya. Nah, kemudian siapa aja wajib pajak yang tidak menggunakan PP 23. Nah, jadi misalnya dia adalah WPOP, WP badan tertentu dan PT yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar, ya. Dia ada wajib pajak orang pribadi tersebut yang boleh tidak menggunakan atau yang tidak menggunakan PP 23 tahun 2018. Nah, siapa aja itu? Yang pertama adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Ya. Jadi dia misalnya kurang dari 4,8 miliar tapi dia memilih untuk dikenakan ketentuan umum, maksudnya pakai norma atau pakai pembukuan. Kemudian WP badan yang memperoleh fasilitas tax holiday dan tax allowance. Kemudian ada BUT, badan bentuk usaha tetap, dan yang terakhir adalah CV firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus, misalnya adalah firma akuntan, Abdul, Nusa, dan rekan, misalnya seperti itu. Kemudian menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas, ya. Contohnya tadi akuntan tadi ya, guys. Nah, kemudian objek pajaknya apa sih? Objek pajak dari PP 23. Nah, jadi objeknya itu adalah penghasilan dari usaha, guys ya. Jadi bukan dari pekerjaan bebas, tapi dari usaha, ya. Kita udah bahas waktu itu apa aja jenis pekerjaan bebas gitu ya. Nah, ini ada kecualinya ya. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan di luar negeri, penghasilan yang dikenai PPh final tersendiri. Contohnya apa? Contohnya misalnya konstruksi, ya. Karena konstruksi itu dia punya peraturan PPh final tersendiri, maka dia tidak dikenakan PP 23, guys. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Ini juga tidak termasuk. Seperti itu. Nah, untuk menghitung PPh terutangnya, ya, jadi PPh final adalah 0,5% dari peredaran bruto atau dari omset. Seperti itu ya. Jadi 0,5% dari omset atau peredaran bruto. Nah, beda dengan PP 46. Kalau PP 46 kan dia bisa pakai PP 46 terus-terusan, tapi untuk PP 23 ada jangka waktunya, guys, ya. Untuk PT itu maksimal 3 tahun pajak. Jadi setelah 3 tahun dia pakai PP 23, dia udah nggak boleh lagi pakai PP 23. Jadi PP 23 ini kayak sebagai pembelajaran aja. Kalau CV firma koperasi, dia maksimal 4 tahun pajak. Dan untuk wajib pajak orang pribadi, ya, itu maksimal 7 tahun pajak. Nah, kemudian dalam hal WP itu ingin memilih untuk menggunakan PPh sesuai dengan ketentuan umum, artinya dia tidak menggunakan PP 23, maka dia harus memberitahu ke DJP bahwa dia tidak ingin menggunakan PP 23. Itu harus, guys. Nah, kemudian cara pelunasannya bisa disetor sendiri atau dipungut atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain, ya. Jadi tidak harus lunasi sendiri dalam hal dia misalnya menyerahkan sesuatu yang ada sifatnya pemotongan pemungutan seperti misalnya jasa seperti itu ya, maka PP 23 nya itu dipotong atau dipungut dengan mekanisme pemotongan pemungutan. Nah, dalam hal wajib pajak orang pribadi menerima penghasilan dari
pemotongan pemungutan, maksudnya menerima penghasilan yang dikenai pemotongan pemungutan PPh, ya, misalnya jasa, contohnya jasa ya, atau sewa misalnya, maka dia harus ada surat keterangan, ya, surat keterangan yang menyatakan bahwa dia ini menerima penghasilan dari pemotong atau pemungut PPh, atau menerima penghasilan yang harus dipotong atau dipungut oleh si pemotong PPh. Ya, jadi dia tidak perlu bayar sendiri guys 0,5% ya, tapi dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Seperti itu ya guys. Nah, kita lihat di sini. Di PMK 99 disebutkan bahwa pemberitahuan jika dia ingin menggunakan PPh umum, ya, tarif PPh umum, tidak menggunakan PP23, maka pemberitahuan itu disampaikan ke KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar, ya, atau ke KP2KP atau KPP mikro yang berada di wilayah kerja KPP pusat tempat wajib pajak terdaftar atau saluran tertentu yang ditetapkan DJP lainnya, ya, dan disampaikan yang berisi di dalamnya adalah dia ingin menggunakan PPh umum yang berlaku untuk tahun pajak berikutnya. Jadi ketika misalnya dia memberitahunya 2018, maka ini akan berlaku di tahun 2019 guys. Kemudian wajib pajak yang awal tahun pajaknya 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 dikenai PPh umum, maka dapat dikenakan PPh umum sampai dengan akhir tahun 2018. Ini kenapa guys diatur seperti ini? Karena kan sebetulnya yang namanya PP23 itu baru berlaku di tanggal 1 Juli 2018. Ya. Nah, ketika dia tahun 2013 sampai dengan 2018 ini masih menggunakan PPh umum, ya, tetapi misalnya dia ingin menggunakan PP23 misalnya di tahun pajak berikutnya, nah dia menggunakan PPh umum itu sampai dengan tahun pajak akhir tahun pajak 2018, gitu, ya. Dan ketika dia ingin mulai tahun pajak 2019 ya, dia baru dikenakan PPh pakai PP23. Tetapi misalnya dia ingin menggunakan PPh umum, maka sampai dengan akhir tahun 2018 itu dia harus menyampaikan pemberitahuan bahwa dia ingin menggunakan PPh umum. Ya, tentu memberikan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018. Ini ketika awal berlaku ya guys. Nah, kemudian kalau WP terdaftarnya di 1 Juli 2018 sampai 31 Desember 2018, nah dia juga dapat dikenai PPh umum mulai tahun pajak terdaftar, ya. Dan ketika dia ingin menggunakan PPh umum, artinya misalnya omsetnya di bawah 4,8 miliar dan dia ingin menggunakan PPh umum di tahun pajak berikutnya, maka juga sama. Pemberitahuannya harus disampaikan paling lambat 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir tahun pajak terdaftar. Artinya tadi paling lambat di akhir tahun 2018. Nah, jika wajib pajak terdaftar di 1 Januari 2019, maka di situ dia bisa memilih langsung nih. Jadi misalnya misalnya dia terdaftar di 3 Januari 2019, dia bisa memilih dia mau menggunakan PP23 atau menggunakan perhitungan PPh umum, perhitungan normal. Nah, ketika dia ingin menggunakan PPh umum, maka dia langsung di situ melakukan pemberitahuan bahwa saya ingin menggunakan perhitungan umum, tidak menggunakan PP23. Di situ bisa langsung dan bisa tahun itu juga langsung diterapkan PPh umumnya. Nah, seperti itu guys ya. Oke. Kemudian untuk pemotongan yang kedua ya, kita lihat nih bagaimana pelunasan dengan cara pemotongan pemungutan. Nah, kita lihat di sini pelunasan bisa dilakukan dengan di store sendiri yang biasa ya guys. Nah, di store sendiri ini untuk setiap tempat kegiatan usaha ya. Jadi dia misal dia punya 5 tempat usaha, artinya WPO PPT misalnya,
tapi omsetnya di bawah 4,8 miliar dan dia pakai PP23, maka di setiap cabang tadi ya itu harus bayar 0,5% dari omset di setiap cabang. Tapi ini adalah pelunasan PPh final, artinya ini pelunasan PP23 bukan pelunasan PPh 25 WPO PPT, bukan. Kemudian pelunasannya bisa dilakukan dengan mekanisme pemotongan pemungutan PPh dalam hal ia bertransaksi dengan pemotongan atau pemungut PPh seperti yang tadi udah gue jelasin. Pemotongan sesuai PP23 dilakukan dengan terhadap WP yang menyerahkan fotokopi surat keterangan tadi yang udah gue bahas juga. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi impor atau pembelian barang dengan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Jadi bisa juga jika dia misalnya pakai PP23 dan kemudian dia impor barang, ya kan ketika impor itu kan harus dikenakan PPh pasal 22 tuh, PPh pasal 22 impor. Nah ini PPh pasal 22 impornya itu juga bisa dikecualikan, ya maksudnya tidak dikenakan PPh pasal 22 impor dalam hal dia punya surat keterangan itu juga. Kemudian PPh final disetor menggunakan SSP, ya menggunakan SSP atas nama WP dan ditandatangani pemotong pemungut, ya. Jadi menggunakan SSP-nya atas nama wajib pajak dan ditandatangani pemotong pemungut dan diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti potong PPh, meskipun ini bukti potong final tidak bisa dikreditkan, guys. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mengurus surat keterangan itu, gitu ya? Permohonan surat keterangan diajukan ke KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar atau ke KP2KP atau KPP mikro yang berada di wilayah kerja KPP pusat terdaftar atau di saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP. Nah ini ya, persyaratannya adalah permohonan, ya, kemudian telah menyampaikan SPT tahunan PPh terakhir, ya, kecuali WP baru, ya, atau WP yang tidak wajib melaporkan SPT tahunan. Ini dia tidak harus melampirkan SPT tahunan. Kemudian memenuhi kriteria subjek PP23. Kemudian surat keterangan atau penolakan permohonan diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari kerja, guys. Sejak permohonan diterima, surat keterangan berlaku sampai dengan jangka waktu sesuai yang diatur dalam PP23. Kecuali WP, jadi ketika surat keterangan itu berlaku sampai dengan yang diatur di PP23, artinya 3 tahun, 4 tahun, dan 7 tahun. Tetapi dalam hal WP memilih dikenai ketentuan umum, artinya dia sudah dia misalnya baru setahun, misalnya wajib pajak badan baru setahun, dia ingin pakai ketentuan umum, maka di sini surat keterangan menjadi tidak berlaku lagi. Atau misalnya WP tadi yang dia udah ngurus surat keterangan tapi baru setahun ternyata omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar, artinya dia sudah tidak memenuhi lagi sebagai subjek PP23, maka di sini juga dia tidak surat keterangan itu sudah menjadi tidak berlaku lagi, guys. Nah, angsuran PPh 25 kita lihat di sini. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang memilih dikenai ketentuan umum PPh atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai subjek PP23, maka disesuaikan dengan PMK 255 tahun 2008 dan perubahan. Artinya apa? Ya tadi pakai 1/12 dikali dengan PPh terutang dikurangi dengan PPh output seperti yang sudah gue jelaskan di video-video sebelumnya. Atau kalau misalnya dia wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ya berarti dia tadi harus menyetor 0,75% dari omset di setiap cabang, ya, yang dia miliki sebagai kredit pajak PPh pasal 25. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.